Iya, Sobat Waras, kembali lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Dan kabar kali ini itu datangnya dari Rudi Yohanes yang videonya sedang viral dan sudah di repost bahkan dibahas oleh channel-channel muslim juga. Katanya Rudi Yohanes ada berita dari Amerika bahwa Edis TV akan dideportasi, akan dipolisikan, akan dipenjara. Dan video ini sangat viral kawan-kawan. Dan yang akan melaporkan Edis TV di Amerika adalah orang Indonesia yang sudah stay di Amerika sudah lama. Dikarenakan Edis TV memuat foto dari orang tersebut dan orang itu tidak terima dengan fotonya disebar-sebar oleh Edis TV karena diduga bahwa orang tersebut itu adalah mata-matanya Rudi Yohanes yang mengungkapkan alamat Edis TV di Amerika Serikat. Nah, bagaimana videonya? Langsung saja kita simak. Ya, saya nggak tahu sampai kapan mereka terus berdebat dan terus ribut ya. Ya, itulah kawan-kawan ya. Langsung aja deh kita lihat videonya. Selamat menyaksikan. Polisi. Kawan semua, kali ini ada info menarik, si Edis Kudis lagi bermasalah dengan polisi Amerika. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Si Edis cari penyakit bahkan bisa dideportasi. Menurut info dari Rudi Yohanes, Edis ini sekarang akan dilaporkan oleh seorang yang bernama Bubi. Nah, Pak Bubi ini kebetulan sudah warga negara Amerika Serikat. Pak Bubi ini juga ketua Persatuan Batak di Amerika sana. Bahkan Pak Bubi ini juga punya saudara atau anaknya yang juga menjadi polisi di Seattle, Amerika sana. Nah, Pak Bubi ini sedang marah dengan Edis karena menyebarkan foto-foto pribadinya. Nah, Pak Bubi ini akan melaporkan si Edis Kudis ke polisi di Amerika sana. Dikirimnya sebuah foto. Mana yang bagus dikirim? Oh, ini nggak kelihatan namanya. Nah, ini Edis bilang gini, CC Rudi Iskariot panik. Tanyain Rud sama suruhanmu di Florida, kenal gak sama orang ini gitu. Ya, jadi kawan, bapak ini beliau adalah orang Indonesia yang sudah lama bermukim di Amerika ya. Jadi disebar sedis bapak ini aja nggak mau fotonya disebar kawan-kawannya. Beliau sudah pernah bertelepon dengan saya dan saya nggak kenal beliau kawan sampai hari ini. Tapi oleh sedis disebar fotonya jadi saya kenal. Dan ini sangat riskan ya, riskannya karena di Amerika itu tidak bisa membuka data orang sembarangan ya. Bentar. Nah, kalau mata-matamu memang di gereja, gak mungkin kau bilang begitu. Itu tanda kalau mata-mata memang orang Florida. Bilang sama dia kalau mau main-main biar kami penjarakan dia. Aku live tonton. Kau kita buktikan siapa yang sanggup memenjarakan siapa. Ya, Seri sudah menantang bapak ini dan juga menantang Dewi Bulan ya. Kita lihat nanti siapa yang berani memenjarakan siapa. Karena Edis dan kawan-kawan itu masih kumpulan pendatang haram. Kalau orang Malaysia bilang, mereka itu masih pendatang haram di Amerika ya. Saya akan tanya jawab hanya beberapa. Nah, ini kawannya. Ini beliau ini memang warga negara Amerika Serikat sekarang kawannya. Dia berdarah Batak, tapi dia sudah warga negara AS. Dan ini dua orang kawannya. Dua orang anggota kepolisian di California kawannya. Yang juga adalah berdarah Batak kawannya. Mungkin ini anak-anak beliau kawannya. Nah, jadi Rudi Yohanes sudah sampaikan kawannya kepada bapak ini bahwa foto bapak sudah disebar oleh yang bernama Edis, seorang imigran yang belum sah ada di Amerika. Bagaimana pendapat bapak? Nah, kita akan saksikan lagi kawannya dari Rudi Yohanes. Bapak itu tidak terima kawannya. Rudi Yohanes sudah telepon bapak itu.
Ada video ini, saudara. Nah kawan-kawan, kita tunggu saja kelanjutannya. Karena Edis ini juga ancam Pak Bubi mau dilaporkan juga dengan tuduhan foto-foto tempat tinggal Edis tanpa izin. Sedangkan Pak Bubi akan menuntut Edis karena menyebarkan foto-foto pribadinya ke orang lain, yaitu ke Rudy Yohanes. Apakah Edis Kudis akan benar-benar dilaporkan polisi di sana? Wah, kalau iya, bisa-bisa tamat Edis. Dia bisa dipenjara atau dideportasi secara paksa. Ya, semoga saja Edis secepatnya dideportasi dan kembali pulang untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama ini dia lakukan terhadap umat muslim di Indonesia. Iya, rupanya berita tentang Edis TV yang mereka plesetkan menjadi Edis Kudis, kawan-kawan. Rupanya orang-orang Islam yang selama ini begitu benci dengan Edis sangat senang dengan berita ini. Mereka sangat berharap supaya Edis ini ditangkap atau dideportasi lah di Indonesia. Karena dengan Edis dideportasikan, Edis bisa mereka adili. Apakah itu dengan hukum? Kalau dengan hukum mereka tidak sanggup, maka mereka akan mengadili itu dengan hukum Islam mereka, kawan-kawan. Yaitu ya halal darahnya. Itu sudah sering kita dengar-dengar. Ketika Edis mereka masuk ke komalnya Edis, mereka sering mengancam Edis untuk menghalalkan darahnya. Jadi kawan-kawan, kita tunggu saja beritanya. Sebenarnya ya saya juga bingung ya, kenapa sampai hari ini mereka ribut terus. Nggak ada yang merendahkan diri, nggak ada yang mengalah ya. Ribut terus ya kawan-kawan juga. Kita bingung juga, tapi itulah yang terjadi. Dan antara Edis TV dan Rudy Yohanes ini, ya mana yang benar di antara mereka kita juga nggak tahu ya, karena itu urusan mereka gitu kawan-kawan. Tapi sangat-sangat disayangkan, Edis TV bukan juga orang yang sempurna, dia juga banyak kelemahan-kelemahan. Bahkan saya lihat beberapa statement dia tentang kekristenan juga banyak yang keliru ya. Ya saya harap Edis TV jangan hanya fokus belajar Islam, tapi belajarlah juga lah dengan baik ajaran Kristen supaya seimbang gitu. Jangan terlalu banyak belajar Islam, akhirnya kekristenan justru nggak paham atau jadi banyak keliru gitu. Dan Anda itu kan banyak penggemarnya ya, takutnya penggemar Anda yang tidak belajar akhirnya tersesatkan oleh beberapa pernyataan-pernyataan Anda yang menurut saya perlu diperbaiki lagi ya, perlu diperbaiki. Jadi ya satu sisi Edis TV begitu lantang dan punya wawasan yang sangat luas juga tentang Islam. Jadi kalau Edis TV harus dipenjara, ya menurut saya seharusnya orang Islam janganlah sampai memenjarakan Edis. Berikan aja lah video tanggapan, bantah apa yang Edis katakan. Tapi kalau memang kalian nggak bisa bantah, ya sudah, berarti apa yang Edis katakan ya benar gitu loh. Tapi kalau kalian bisa bantah, berarti kalian hebat. Akan begitu aja, simple sebenarnya. Nggak usah lah saling lapor sana, lapor sini ya. Kalau kalian melapor Edis, ya kalian munafik juga sih. Karena banyak juga tuh orang Islam yang suka menghina-hina Kristen. Donditan, Zuma, Rifa, bla bla, Yusuf PI dan lain sebagainya. Itu banyak juga yang menghina-hina kekristenan kok. Kok kalian diam aja? Kalian hanya mau Kristen dihina, tapi ketika Islam dibahas kalian kesurupan dan kenyang-kenyang. Itu juga ya sangat-sangat ironi gitu kawan-kawan. Ya itulah pesan saya untuk Edis. Jangan hanya fokus belajar Islam, belajar juga lah tentang kekristenan dengan benar, supaya Anda bisa lebih menjadi berkat ya dalam iman Kristen. Lalu Rudy Yohanes, ya marilah sama-sama rendah hati, belajarlah untuk memaafkan, mengampuni, dan sudahilah perselisihan ini ya, dan bersama-samalah berjalan untuk pemberitaan Injil yang benar. Itu sih menurut saya ya. Oke dulu dari Pavel, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel. Jangan lupa untuk support pelayanan Pavel di Pedesaan ya, kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88 Sahabat Waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.